Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Anda semua, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai distribusi normal. Nah, hari ini pertemuan kita yang pertama pada pokok bahasa distribusi normal. Ibu akan menjelaskan mengenai cakupan materi dalam bab ini, juga mengenai pengenalan distribusi normal yang meliputi sejarah, manfaat, kemudian materi prasyarat dan materi distribusi normal itu sendiri. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai data berdistribusi normal, nanti diharapkan Anda mampu memahami fungsi distribusi normal itu apa. Kemudian Anda juga bisa menggunakan tabel normal, yaitu atau tabel Z. Juga diharapkan nanti Anda mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan distribusi normal. Itu dia harapan setelah Anda mempelajari bab distribusi normal nanti ya. Materi prasyarat yang sangat erat hubungannya dengan distribusi normal, yaitu mengenai mean dan standar deviasi atau rata-rata dan standar deviasi ya. Ini adalah materi statistik. Insya Allah sudah dipelajari kalau nggak salah di matematika wajib ya, kelas 12 ini ya. Oke Anda, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai peluang, yaitu mengenai distribusi binomial juga ya. Nah, dalam peluang kemarin Ananda belajar tentang berbagai kemungkinan dari suatu kejadian ya. Contohnya ini ketika kita melempar sebuah koin ya. Kemungkinan terjadi kejadiannya itu apa saja? Yang terjadi kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya angka, satu lagi munculnya gambar. Iya, jadi itu adalah kemungkinan yang terjadi dari satu kejadian. Nah, peluang kejadian itu bisa Anda hitung dengan rumus peluang, ya kan? Nah, kalau misalkan kejadian yang barusan Ibu sebutkan, melempar sebuah koin, peluang munculnya gambar itu berapa? Iya, benar sekali. Peluangnya adalah setengah ya. Anda sudah menguasai ya, insya Allah udah bisa. Nah, ternyata Anda tidak semua nilai peluang bisa ditentukan dengan mudah hanya dari rumus-rumus yang kemarin ya. Jadi ternyata ada juga kita ingin menghitung peluang tapi tidak bisa memakai rumus yang kemarin. Nah, kenapa tidak bisa? Seperti nilai peluang yang seperti apa nih yang tidak bisa digunakan rumus gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari ya. Nah, ini contohnya ternyata adalah di peluang variabel acak kontinu ya. Nah, pada peluang variabel acak kontinu pada distribusi normal ya, untuk menentukan peluang pada variabel ini kita harus menggunakan tabel dan juga menggunakan kurva ya. Nah, apa itu variabel acak kontinu? Nah, jadi variabel acak kontinu ini ya adalah variabel yang nilainya tidak terbatas dan merupakan bilangan real ya. Jadi nilainya itu tidak terbatas ya, tidak bisa kita hitung dengan jelas nih. Seperti apa nih contohnya? Nah, misalkan ini variabel diskrit. Contohnya adalah ada kegiatan olimpiade yang diikuti oleh 50 anak ya. Jadi data 50 anak ini merupakan variabel diskrit. Jelas bahwa anaknya adalah 50. Sedangkan contoh variabel kontinu, misalkan luas bangun di bawah kurva, di mana batasannya itu mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2,5 misalnya. Atau jumlah bilangan real antara 0 dan 1. Nah, gimana kita menghitung berapa jumlah bilangan real antara 0 dan 1? 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9. Apakah hanya itu? Tidak. Masih ada 0,01, 0,0001, 0,000000 dan seterusnya. Jadi bilangan real antara 0 dan 1 itu banyak banget, tidak terbatas ya, tidak bisa kita hitung. Jadi kalau kita paksain hitung, 2 jam pelajaran kita hari ini habis hanya untuk mengelis, mendata bilangan antara
0 dan 1. Nah, data seperti inilah yang kita sebut dengan variabel kontinu. Nanti kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan distribusi normal gitu ya. Nah, variabel-variabel acak kontinu ini hanya bisa diselesaikan dengan distribusi peluang kontinu ya. Jadi salah satunya adalah distribusi normal yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini dia sejarahnya seperti apa. Nah, ada istilah tidak kenal maka tidak cinta ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana sejarah mengenai distribusi normal ini. Distribusi normal dikenal juga sebagai kurva Gauss atau kurva lonceng ya. Jadi ada istilah lain untuk distribusi normal. Distribusi normal ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan matematika yang terkenal dari Jerman bernama Carl Friedrich Gauss, yaitu pada akhir abad ke-18. Gauss mengembangkan distribusi normal saat melakukan penelitian tentang distribusi kesalahan pengukuran astronomis. Jadi ketika beliau melakukan penelitian, beliau mengembangkan mengenai distribusi normal ini. Nah, pada tahun 1809 Gauss mempublikasikan karyanya ya, di mana di karyanya itu beliau memperkenalkan mengenai distribusi normal. Jadi karena beliau yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal, maka dikenal juga dengan distribusi atau kurva Gauss ya, karena beliau lah yang memperkenalkan pertama kali. Jadi sebagai bentuk penghormatan terhadap Gauss. Dalam karyanya ini, Gauss memperkenalkan metode pembuatan orbit yang dikenal sebagai metode kuadrat terkecil atau least squares method, yang melibatkan analisis distribusi kesalahan pengukuran. Nah, ternyata distribusi normal ini tidak hanya ditemukan oleh Gauss. Pada awal abad ke-19 ya, seorang ilmuwan statistik dan psikolog dari negara Inggris bernama Sir Francis Galton juga melakukan penelitian tentang distribusi frekuensi data observasional. Nah, Galton menemukan bahwa banyak fenomena alam dan perilaku manusia seperti tinggi badan manusia, hasil pengukuran laboratorium, dan nilai tes IQ mengikuti pola tertentu ya. Jadi distribusinya tuh mengikuti pola tertentu yang menyerupai kurva lonceng. Jadi ternyata setelah beliau data misalkan tentang tinggi manusia, berat badan manusia, dibuat grafiknya dan itu ternyata menyerupai sebuah lonceng ya, hingga disebut dengan kurva lonceng atau juga kurva normal. Galton mengembangkan konsep ini lebih lanjut ya, dan memperkenalkan istilah distribusi normal untuk menjelaskan pola distribusi tersebut. Galton menyadari bahwa distribusi normal memiliki sifat-sifat matematis yang unik, nah, seperti dia simetris, berpusat pada min, dan tingkat kecenderungan tertentu dalam penyebaran data di sekitar min, yaitu di sekitar rata-ratanya gitu ya. Jadi dia menyebarnya itu lebih pada di sekitar rata-rata. Nah, karya-karya Gauss dan Galton tentang distribusi normal menjadi dasar bagi pengembangan statistik modern dan aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Nah, distribusi normal telah menjadi salah satu konsep statistik peluang fundamental dan penting ya dalam analisis data, dan terus digunakan secara luas hingga saat ini. Nah, itu dia salah satu ini ada sejarah mengenai distribusi normal ya. Sebenarnya Ananda nanti masih bisa browsing, googling, baca lebih jauh lagi mengenai sejarah ini lebih detail ya, mengenai distribusi normal dari awal hingga perkembangannya saat ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih distribusi normal itu ya. Distribusi normal, Ananda, adalah suatu bentuk distribusi atau sebaran peluang yang pendekatannya menggunakan kurva normal. Ibu ulang sekali lagi. Bentuk distribusi atau sebaran peluang yang pendekatannya menggunakan kurva normal. Nah, mengapa harus menggunakan kurva normal? Kenapa nggak kurva yang lain gitu? Nah, karena tipe variabelnya kontinu ya, tidak lagi diskrit seperti pembahasan kita sebelumnya. Maka karena dia variabelnya kontinu, maka kita menyelesaikannya dengan menggunakan kurva normal. Oke ya. Nah,
Distribusi normal itu adalah pola atau bentuk kurva yang membentuk lonceng simetris. Nah, jadi dia loncengnya simetris ya, kiri dan kanannya itu sama. Kurva ini sering digunakan untuk menganalisis data dalam statistik. Nah, jadi kita ini dalam pelajaran statistik peluang ya. Jadi statistik dan peluang yang bergabung menjadi satu. Dan sering juga disebut sebagai kurva Gauss atau kurva lonceng. Nah, seperti ini bentuknya kurva normal ya. Jadi ada juga kemarin yang mengatakan wah mirip perbukitan ya, bisa. Dan bisa juga disebut dengan lonceng ya. Jadi mirip banget dengan lonceng. Digambarkan dengan kurva lonceng yang simetris ya. Simetris itu artinya bagian kiri dan kanan itu sama persis, yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini memuncak, yaitu adalah di situ adalah rata-rata, median dan modusnya, jadi dia sama. Kemudian melandai terus di bagian tepi ya menuju sumbu X. Tetapi yang pasti pada kurva normal ini dia tidak akan pernah memotong sumbu X ya. Jadi dia hanya melandai menuju ke sumbu X. Nanti akan kita lihat ciri-ciri khas dari kurva normal ini ya. Selain dia selalu berada di atas sumbu X ya, nanti ada beberapa ciri khas mengenai kurva normal ini. Nah, menanda tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data ya. Kita ingin melihat seberapa penyebaran data dari suatu kejadian, yaitu yang datanya adalah merupakan data dari variabel kontinu. Nah, seperti misalkan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan juga masih banyak lagi ya. Nah, kapan menggunakan distribusi normal? Nah, biasanya distribusi normal ini digunakan pada statistik inferensial, yaitu ketika ukuran datanya cukup besar. Kalau untuk data-data besar nih, misalkan tinggi rata-rata rakyat Indonesia gitu ya, itu kan besar banget, jadi kita nggak mungkin akan menghitungnya secara manual. Distribusi rata-rata data cenderung mengikuti distribusi normal. Sifat ini dikenal dengan central limit theorem yang memungkinkan peneliti untuk menggunakan distribusi normal dengan tujuan membuat inferensi atau prediksi tentang rata-rata dan varian populasi. Jadi ketika kita ingin membuat prediksi tentang rata-rata dan varian populasi yang sangat besar gitu ya. Yang kedua, nah ini nanti yang sangat Ananda pakai ya setelah Ananda tamat SMA ini, kan Ananda tinggal beberapa bulan lagi nih sudah menjadi mahasiswa ya. Mahasiswa itu sekarang identik dengan yang namanya skripsi. Selama belum dihilangkan ya, jadi nanti Anda insya Allah pasti menemui. Dan deskripsi itu kita harus menggunakan data-data ilmiah dan harus kita uji dengan menggunakan hipotesis. Nah, inilah di sini gunanya salah satu distribusi normal, yaitu untuk pengujian hipotesis. Jika ukuran data cukup besar dan varian populasinya diketahui, seseorang dapat menggunakan distribusi normal untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Salah satu kegunaannya. Nah, yang ketiga untuk analisis regresi. Ketika residual, yaitu maksudnya perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya dari model regresi mengikuti distribusi normal, seseorang dapat membuat kesimpulan statistik yang valid tentang prediksi model. Nah, itu dia. Kenapa kita harus mempelajari distribusi normal ini? Ya. Pertama, ya karena sangat penting dalam statistiknya. Sekarang ini statistik itu udah bagian dari kemajuan ya, bagian dari kehidupan kita ya. Bagaimana kita ingin membangun suatu negara ya, kita akan baca dulu di statistiknya. Misalkan kita ingin mengetahui tingkat ekonomi suatu daerah, atau ya di sekolah ini juga kita ingin mengetahui keberhasilan pendidikan di sekolah kita, gimana matematikanya, apakah terjadi peningkatan dari yang tahun lalu atau tahun sebelumnya. Itu semuanya berhubungan dengan data dan statistik. Nah, jadi sangat penting ya dalam khususnya dalam statistik. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling sering digunakan dalam analisis statistik ya. Jadi memang ada analisis yang lain, tapi distribusi normal ini adalah salah satu yang paling sering dipakai. Nah, mempelajarinya memungkinkan kita untuk mengerti dan menganalisis berbagai fenomena yang memenuhi syarat distribusi normal.
Nah, distribusi normal sering digunakan dalam analisa statistik, yaitu distribusi normal memiliki kemampuan yang dapat diterapkan pada banyak situasi, terutama untuk membuat kesimpulan dari sampel yang digunakan, gitu ya. Oke, kemudian aplikasinya juga sangat luas. Nah, distribusi normal ditemukan di berbagai kehidupan, ya, dari ekonomi, keuangan, hingga ilmu pengetahuan dan sosial juga tadi, psikolog, ya, bahkan astronomi, ya, itu berhubungan dengan geografi dan fisika. Jadi itu semuanya bisa menggunakan distribusi normal. Mempelajarinya mempersiapkan kita untuk menganalisis berbagai data dengan lebih baik. Ya, itu dia kenapa kita harus mempelajari mengenai distribusi normal. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ya, silakan Ananda baca-baca, Ananda browsing lagi, ya, mengenai apa sih distribusi normal dan apa hubungannya dengan bidang studi yang lain atau bahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri. Apa ciri-ciri bahwa data itu berdistribusi normal? Nah, nanti kita bisa lihat dari jauh, kelihatan tuh, ini ciri-cirinya. Kurva distribusi normal mempunyai suatu puncak, bukan suatu puncak, tapi satu puncak atau unimodal namanya. Kurva itu berbentuk simetris dan menyerupai lonceng, hingga mean atau rata-rata tadi, median dan modus terletak pada satu titik, yaitu di puncaknya tadi. Ya, mean sama dengan median sama dengan modus berada di puncak. Kurva normal dibentuk dengan n yang tidak terhingga, maksudnya jumlahnya itu tak terhingga, banyak sekali. Apa yang harus dilakukan jika data tidak berdistribusi normal? Ya, solusi yang bisa dilakukan jika data berdistribusinya tidak normal saat uji normalitas adalah melakukan transformasi data, yaitu mengubah skala data dengan fungsi matematika tertentu agar distribusinya lebih mendekati normal. Ya, nanti kita akan lihat lebih spesifik lagi mengenai ini teknisnya, akan kita pelajari. Oke, nah parameter distribusi normal. Bentuk kurva lonceng distribusi normal sepenuhnya ditentukan oleh nilai mean dan standar deviasi, ya. Jadi ini mean-nya yang ada di puncak. Nah, standar deviasi ini yang garis putih ini, ya. Nah, jadi ditentukan oleh nilai mean dan standar deviasi. Mean dilambangkan dengan mu, adalah pusat distribusi yang juga dikenal sebagai nilai rata-rata. Jadi ini pusatnya, pusat dari distribusi ini adalah mu atau rata-rata, ya. Nah, ini dia mean itu, ya. Jadi adanya di puncak dari kurva. Dalam distribusi normal, mean adalah nilai di mana penyebaran data berpusat dan berada di puncak kurva. Jadi dalam distribusi normal ini rata-ratanya lah yang ada di puncak kurva. Jadi pusat dari penyebaran data. Jadi kita akan melihat apakah data kita itu mendekati nilai rata-ratanya atau tidak. Misalkan gini, mengenai berat badan gitu, ya. Di kelas kita 12 IPA, kita akan cek seberapa siswa yang berat badannya di atas 100 kilo. Ada berapa? Jumlahnya biasanya sedikit, ya, misalkan hanya 1 orang atau 2 orang. Kemudian kita cek lagi siswa yang berat badannya di atas misalkan 20 kilo gitu, ya, apakah ada. Nah, kita data semua ini kan, kemudian kita hitung rata-rata kelas. Misalkan rata-ratanya berapa? Berat idealnya itu misalkan rata-rata di 55. Nah, data itu semua nanti akan kita lihat seberapa penyebarannya yang mendekati pada rata-rata. Misalkan ini beratnya 66, ini beratnya 54, ini 56 atau ini 53. Jadi dia mendekat ke rata-rata. Jadi puncaknya itu yaitu di rata-rata itu, ya, pusatnya itu di rata-rata. Kita lihat penyebarannya, berarti yang berat badannya mendekati rata-rata itu banyak. Sedangkan yang jauh dari rata-rata, yang 10 yang berat 100 kilo itu hanya sedikit. Jadi kalau sedikit dia makin menjauh dari berat rata-rata tadi, ya. Jadi standar deviasinya nanti berarti makin di sini, ya. Jadi kalau dia makin mendekati nilai rata-rata, dia akan makin mendekat ke puncak kurva. Oke, gitu, ya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Pertama, kurvanya berbentuk lonceng, ya. Distribusi normal adalah jenis distribusi probabilitas, ya, jenis distribusi peluang atau probabilitas yang memiliki bentuk simetris menyerupai kurva lonceng.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data mengelompok di sekitar rata-rata dan distribusinya merata di kedua sisi. Nah, itu dia yang Ibu maksudkan tadi. Sebagian besar data itu mengelompok di daerah di sekitar rata-rata. Contoh nih, misalkan kita lihat tadi berat badan. Nah, di kelas kita ini dia tuh memang hampir sebagian besar itu mendekati berat rata-rata. Juga tinggi badan misalkan yang paling tinggi 200 meter gitu, 200 cm. Yang paling rendah berapa? Tapi sebagian besar yang paling banyak itu dia mendekati tinggi rata-rata. Jadi yang mengelompok di sekitar rata-rata. Jadi makanya dia puncaknya itu atau pusatnya itu adalah rata-rata. Yang rendah banget atau yang tinggi banget itu sedikit. Jadi adanya di bagian yang melandai itu. Nah, seperti itulah lebih kurang penjelasannya ya. Oke. Nilai mean, median, dan modusnya yang sama. Nah, itu ciri khususnya. Ciri pertama tadi kurvanya berbentuk lonceng, ya. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata, median, dan modusnya sama. Median itu merupakan titik tengah dengan titik tengah distribusi, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul, ya kan? Nah, dalam distribusi normal, mean, median, dan modus nilainya sama. Karena bentuknya kan simetris di sekitar mean tadi ya. Jadi dia nilainya sama. Nah, yang ketiga, karakteristiknya itu ternyata tidak cocok untuk data dengan distribusi miring. Nah, data berdistribusi miring ini memiliki bentuk yang tidak simetris dan tidak cocok untuk permodelan dengan distribusi normal. Nah, satu lagi, cocok dengan variabel kontinu. Ya, jadi distribusi normal cocok untuk memodelkan variabel kontinu yang merupakan data dengan jumlah nilai yang tak terbatas. Sehingga pemanfaatannya sangat luas untuk menganalisis data di berbagai keperluan. Ya, seperti penelitian di bidang ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Nah, contoh distribusi normal tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu pada nilai siswa ya. Nilai siswa bisa jadi terdistribusi secara normal. Mayoritas siswa memiliki nilai yang mendekati rata-rata. Misalkan pada ulangan matematika, siswa yang dapat 100 itu hanya 1 atau 2 orang. Siswa yang dapat nilai 0 itu biasanya juga 1 atau 2 orang. Nah, yang lainnya biasanya rata-rata. Nilainya kalau nggak 60, 70, 80 gitu ya. Nah, ini jadi nilai ujian itu terdistribusi secara normal gitu ya. Jadi sedikit sekali siswa yang memiliki nilai yang tinggi atau nilai yang sangat rendah. Jadi kebanyakan dia mengelompok pada sekitar rata-rata. Oke, ini juga contoh nilai tes suatu kelas memiliki distribusi normal dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10 ya. Ini aturan 68, 95, 9,7 dapat digunakan untuk menentukan bahwa sekitar 68% siswa mendapat nilai antara 65 dan 85. Satu standar deviasi dari rata-rata. Sekitar 95% siswa mendapatkan nilai antara 55 dan 95. Dua standar deviasi dari rata-rata. Sekitar 99,7 siswa mendapat nilai antara 45 dan 105. Tiga standar deviasi dari rata-rata. Ya, jadi seperti itu lebih kurangnya. Kemudian tinggi badan manusia ya. Tinggi manusia dewasa ini berdistribusi normal juga ya. Kenapa? Karena mayoritas orang memiliki tinggi badan yang mendekati rata-rata. Dan jumlah orang yang sangat tinggi atau sangat pendek itu sedikit. Ya, misalkan tinggi rata-rata pria dewasa dalam populasi adalah 170 dengan standar deviasi 6. Nah, jadi seperti itu ya lebih kurang ya. Rata-rata tinggi kita adalah normal ya, mendekati tinggi rata-rata rakyat Indonesia misalnya. Ini dia sifat yang berlaku pada distribusi normal adalah sebagai berikut. Pertama, ini dia distribusi normal ya, ciri khasnya seperti ini. Bentuk kurvanya menyerupai lonceng dan simetris terhadap garis tegak yang memotong sumbu X tepat menjadi dua bagian sama besar ya. Jadi dia bersifat simetris. Kemudian nilai rata-rata, median, dan modus berada di titik yang hampir sama ya. Sehingga dia berhimpitan, yaitu adanya di puncak kurva tadi. Kurva tidak pernah berada di bawah sumbu X. Jadi kurva itu selalu berada di atas sumbu X. Artinya fungsi X-nya itu selalu besar dari 0. Fungsi peluang tertinggi berada di X sama dengan mu. Jadi fungsi tertinggi itu puncaknya itu adalah pada rata-rata ya.
Kurva berupa asimtot datar sumbu X ya, berupa asimtot datar sumbu X, artinya kurva tidak pernah menyentuh sumbu X. Jika kurva diperpanjang, terus akan melandai hanya menuju sumbu X, tapi dia tidak pernah memotong sumbu X ya. Kemudian yang keenam, luas bangun di bawah kurva di atas sumbu X itu memiliki nilai maksimal yaitu sama dengan 1. Jadi di dalam kurva ini luasnya ya, itu nilai maksimalnya adalah 1. Ya, jadi tidak sampai 2, 3 ya. Karena ini kan peluang ya. Jadi peluang itu batasnya kejadian yang mustahil terjadi 0 dan kejadian yang pasti terjadi itu kan 1. Jadi batasnya hanya antara 0 dan 1. Sehingga luas daerah di bawah kurva ini pun ya, itu juga jumlahnya maksimalnya adalah 1. Oke, hal ini karena luas bangunannya menunjukkan nilai peluang ya, itu ya. Jadi dibagi tepat di bagian tengahnya hingga memotong sumbu X sama besar, maka peluang setiap bagiannya itu 0,5. Jadi sebagian kanan 0,5, sebelah kiri 0,5 dan dijumlahkan itu nilainya adalah 1. Oke, demikian Ananda untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.